Kalau geospasial itu harus merujuk ke sistem koordinat tertentu. Data-driven decision making is the future, and the future is already here. Gitu. Misalnya location analytic itu implementasi yang pernah Kang Jikri lakukan tuh kayak gimana sih maksudnya? Kalau orang-orang Cina katanya gini, kalau misalkan nggak mengandalkan data, itu pakai Feng Shui katanya gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang, mahasiswa saya Informasi Geografi angkatan 2022. Di sini saya berkesempatan untuk berbincang bersama salah satu narasumber Head of Data dari Mapit, yaitu Mas Jikri Nasrul. Mas Jikri ini dengan latar belakang pendidikan dari geodesi dan geomatika di Institut Teknologi Bandung. Mas Jikri bisa salam kenal sama teman-teman yang nonton? Oke, terima kasih ya. Saya nyebutnya Kang Gilang aja biar Boleh, lebih dekat aja gitu ya. Oke, halo teman-teman. Apa tadi Saigers ya? Saigers. Oke, perkenalkan ya. Nama saya Zikri. Tadi juga sudah diperkenalkan ya. Nama saya Zikri Nasrul. Bisa dipanggil Zikri aja. Panggil aja Kang Zikri ya, biar dekat ya. Oke. Ya, saya diamanahi sebagai Head of Data ya di Mapid ya. Sebuah role yang memang tugasnya ini adalah sebagai garda terdepan untuk memproduksi data geospasial gitu ya. Jadi kan Mapid itu punya satu produk gitu ya. Produknya itu berbasis web gitu ya. Anggaplah WebGIS gitu ya. Dan di situ harus ada isiannya. Nah, isiannya ini yang mengisinya kita gitu ya. Jadi tim data gitu ya. Data. Oke. Itu sih. Siap. Buat video kali ini kita bakal berbincang mengenai peran data spasial di sektor publik dan dunia kerja gitu, Mas. Kang, maaf. Oke. Oke, Kang Jikri. Nah, sebelum masuk ke obrolan yang lebih dalam gitu, mungkin beberapa penonton itu belum tahu gitu apa itu data spasial. Kalau misalnya dari Kang Jikri, data spasial itu seperti apa sih? Oke, kalau kita bahas ya data spasial ini mungkin sering dibahas lah ya dari berbagai kalangan, baik itu dari akademisi maupun dari praktisi industri ya. Gitu ya. Tapi kalau yang saya pahami ya, data spasial itu kan kata dasarnya spasial kan space gitu ya, ruang atau menempati keruangan. Jadi data spasial itu adalah segala bentuk data gitu ya yang mencakup lokasi gitu ya, terus letak, posisi, kejadian gitu, satu objek atau beberapa objek di tergantung ya mau di permukaan bumi, di atas gitu maupun di bawah permukaan bumi gitu ya, atau menempati ruang-ruang tertentu. Kang Gilang pernah baca mungkin ya di Undang-Undang Informasi Geospasial, bikinannya siapa? Bikinannya BIG ya? Badan Informasi Geospasial. Jadi UU nomor 4 tahun 2011 ya kalau nggak salah. Itu dijelasin nih, tapi memang itu spesifik ke data geospasial. Nah, ini lebih spesifik gitu, data yang mencakup ruang kebumian gitu. Nah, tapi kalau bedanya spasial sama geospasial, kalau geospasial itu harus merujuk ke sistem koordinat tertentu gitu. Jadi kalau misalkan saya berdiri di sini dengan Kang Gilang berdiri di sini, secara tempat mungkin sama ya. Ini di ruang podcast lah ya gitu ya. Nah, tapi secara sistem koordinat beda nih gitu ya. Mungkin secara misalkan kita ambil sistem koordinat global gitu ya, ini kan ada jarak ya, ada jarak antara saya dan Kang Gilang gitu ya. Kayak gitu ya, tergantung ya kita mau pakai sistem koordinat yang mana. Itu kalau geospasial. Tapi kalau bicara data spasial itu secara umum aja yang kita sebut data lokasi gitu. Oke, data lokasi gitu. Berarti persamaan dari data spasial dan geospasial itu punya titik lokasi gitu, Mas? Ya, betul. Oke, gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya dalam konteks teknologi dan pengelolaan informasi, data spasial kan berkembang gitu setiap waktunya. Sebelum kita membahas gitu implementasi atau pemanfaatan data spasial gitu, mengapa data spasial itu penting gitu, Mas, di era sekarang gitu, apalagi di beberapa sektor seperti di publik ataupun misalnya di dunia pekerjaan. Oke, mungkin sebelum saya coba bahas data spasial ya, saya sering mendapat quotes dari ini ya, salah satu CEO dari SoftBank gitu. Itu perusahaan di Jepang yang memang cukup besar ya, yang punya influence cukup besar juga gitu ya. Dia berkata seperti ini, mungkin secara tekstualnya aku kurang tahu ya lengkapnya seperti apa, tapi konteksnya seperti ini. Jadi data-driven decision making is the future, and the future is already here gitu. Jadi
pembuatan atau keputusan berbasis data itu adalah masa depan katanya gitu. Dan masa depan ini sebenarnya sudah dimulai hari ini gitu ya. Jadi kalau sekarang nggak ngomongin data, anak kuliah lah nggak ngomongin data, itu kayaknya nggak bisa Nggak bisa, dianggap dipandang sebelah mata gitu ya. Betul. Karena kan setiap mengerjakan satu penelitian dan lain sebagainya kan itu harus ada data gitu ya. Pun halnya dengan data spasial gitu. Kenapa data spasial ini penting? Mungkin saya coba tanya ke Kang Gilang. Boleh. Data spasial itu kan jenisnya ada dua ya. Ya. Apa? Data spasial tuh Ada vektor dan raster. raster gitu ya. Keduanya kan merupakan salah satu representasi digital gitu ya dari dunia nyata gitu ya, yang bisa menjawab lokasi gitu ya, yang punya informasi geografis lah seperti itu gitu. Dulu pernah diajarkan saya oleh dosen di geodesi gitu ya. Data spasial itu harus bisa menjawab apa dan di mana gitu. Ya, oke. Contohnya mungkin gini ya, ada headline berita bencana kebakaran terjadi di kota Los Angeles, Amerika Serikat gitu ya. Ya. Pertanyaan apa bisa dijawab dengan bencana kebakaran, Ya. tapi yang di mana itu kan di Los Angeles, Amerika Serikat gitu ya. Jadi data spasial ini penting karena bisa merepresentasikan tadi ya yang asalnya dunia nyata gitu ya ke digital gitu ya. Oke. Dan itu bisa memungkinkan kita untuk melakukan visualisasi, analisis, sehingga analisis pengambilan keputusannya juga menjadi lebih tepat, efisien karena berbasiskan lokasi itu gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ya, kenapa data spasial itu penting? Sekarang kan teknologi berkembang gitu ya. Walaupun secara metodologi ya itu aja gitu, tapi karena teknologi berkembang, kita berbicara tentang GIS lah ya. Sebenarnya GIS juga udah lama gitu di dunia ini gitu. Sekarang terminologi muncul yaitu adanya location analytics gitu. Location analytics itu sebetulnya part of GIS, bagian dari GIS yang ingin memunculkan insight gitu ya dari data lokasi itu dengan metode yang tidak kita bisa bilang cukup sederhana lah gitu. Jadi kalau Kang Gilang mau tahu nih ya, orang-orang bisnis tuh sebetulnya mereka mengeluarkan data lokasi gitu ya. Jadi menghasilkan data lokasi, tapi mereka tuh mungkin masih bingung ya bagaimana mengelola data lokasi ini menjadi sebuah insight baru gitu. Itu sih ya kurang lebih kenapa data spasial itu penting ya. Jadi yang pertama mungkin ya karena bisa merepresentasikan objek dunia nyata ke dalam digital, kemudian dengan berkembangnya teknologi seperti GIS atau mungkin sekarang trennya AI gitu ya. Itu juga jadi satu hal yang baru ya, sehingga kapabilitas si data spasial itu meningkat gitu ya. Oke. Gitu ya. Siap, keren banget Mas. Nah, sebenarnya berlanjut dari data spasial gitu. Tadi Kang Dikri membahas mengenai location analytic gitu. Sebenarnya salah satu kata baru gitu bagi saya gitu. Kalau misalnya location analytic itu implementasi yang pernah Kang Dikri lakukan tuh kayak gimana sih maksudnya? Oke, karena saya background-nya dari ini ya, dari perusahaan gitu ya, perusahaan Mapit gitu ya, yang memang industrinya itu mencakup data geospasial secara umum, tapi memang ranahnya atau target marketnya ini kebanyakan di bisnis gitu ya. Nah, di bisnis sendiri, kalau orang-orang bisnis itu kan maunya cepat gitu ya. Kita bisa katakan pragmatis gitu. Jadi, mereka itu ingin menuntut hasil akhir yang bagus tanpa mempedulikan proses yang panjang gitu ya. Jadi memang pengen cepat lah. Dari segi waktu pengen cepat, dari segi biaya juga pengen ditekan gitu ya. Nah, kalau contoh implementasinya location analytics adalah misalkan saya ketika mengerjakan ya satu case study ya dari salah satu klien yang memang base-nya ini untuk mengakomodasi fasilitas kesehatan gitu ya. Anggaplah klinik gitu ya. Jadi ada salah satu klien, sebutlah ini namanya Satu Dental gitu ya. Jadi Satu Dental ini punya base yang banyak ya, maksudnya punya cabang yang banyak gitu. Mereka meminta kepada Mapit untuk dibantu untuk analisis kompetitornya, kemudian dibantu juga untuk menilai bagaimana performance cabang itu seperti apa gitu ya. Apakah si cabang ini tuh sudah bagus nggak secara lokasi gitu ya.
kalau orang-orang Cina katanya gini, kalau misalkan nggak mengandalkan data itu pakai Feng Shui katanya Feng gitu. Shui, ya. Jadi apa namanya? Ya mengandalkan hal-hal yang ritualistik Ya, gitu, sehingga penempatan lokasinya itu bisa dikatakan tidak mengandalkan data driven tadi gitu ya. oke. Yang seharusnya kan itu bisa ya dipertimbangkan dari berbagai macam variabel gitu. Ya, Kayak gitu sih. oke Itu paham. salah satu contohnya mungkin ya. Ya, kalau misalnya, oke Mas paham. Kalau misalnya nih Mas, dari karena saya mahasiswa saya masih geografi gitu, jadi memang sehari-hari di perkuliahan juga bergelut sama data spasial gitu Mas. Nah kalau misalnya Kang Jikri gitu di dunia pekerjaan melihat gitu sektor di pabrik ataupun tadi pembisnis-pembisnis gitu melihat data spasial ataupun location analytic itu udah semelek itu gak sih Mas di luar sana? Sekarang seharusnya mulai aware ya Oke, dengan adanya pemanfaatan data spasial ini, apalagi dengan terminologi yang mungkin dipermudah ya, jadi data lokasi data aja gitu lokasi, ya. oke. Jadi sekarang saya lihat ada peningkatan lah ya, peningkatan penggunaan di berbagai sektor, jadi nggak cuma satu sektor. Sekarang mungkin di beberapa sektor kayak transportasi, kemudian apa namanya infrastruktur, industri juga kan ada banyak ya, ada manufaktur dan lain sebagainya. Nah sekarang mungkin yang perlu apa ya dimanfaatkan adalah sektor UMKM gitu. UMKM. Kalau Kang Gilang baca ya di laporan apa namanya statistiknya Kemenkeu atau BPS ya saya lupa. Itu penyumbang PDB pendapatan per kapita lah ya kita sebutnya di Indonesia yang terbesar itu 60%-nya dari UMKM gitu. UMKM. Jadi kalau apa namanya secara nilai gitu ya ketika kita perusahaan yang masuk ke sektor UMKM itu target marketnya gede banget gitu ya Ya. 60% itu ya. Karena memang sejatinya mereka itu menghasilkan data lokasi juga ya. Nah UMKM itu kan misalkan pedagang ya, pedagang keliling atau misalkan yang udah ada kiosnya gitu ya. Ya. Mereka misalkan mau membuka cabang kayak tadi gitu, itu kan perlu ada pemanfaatan data spasial seperti itu Betul. ya. Jadi saya lihat sih udah mulai aware ya. Sekarang juga memang beberapa role kayak JS analis, JS spesialis itu juga sudah mulai apa namanya digunakan ya, Ya. maksudnya dimanfaatkan untuk pengembangan perusahaan Bagus. seperti itu. Terus juga sekarang teknologi kayak apa namanya JS, kemudian drone remote sensing itu juga kan mulai membantu gitu ya Iya benar. peningkatan pemanfaatan data spasial ini. Seperti itu mungkin ya. Oke, siap. Eh, kan dari data spasial itu pasti ada sebelum kita menganalisis itu pasti memperoleh datanya dulu gitu, Ya. Kang. Ada data sekunder, juga ada data primer gitu. Nah, dari Kang Jikri gitu, pengalaman Kang Jikri gitu di dunia pekerjaan, nge-collect data primer itu ada tantangannya nggak sih di luar ini gitu? Mungkin tantangan secara umum aja kali ya, Boleh, gitu Kang? ya. Jadi kalau tantangan secara umum, ini juga mungkin keresahan aku ya dari dulu sebagai mahasiswa atau Ya, mungkin keresahan dari teman-teman Saigers ya. ya, Kalau teman-teman mau apa ya menggunakan data pemerintah kan biasanya itu sulit ya, ya, bolong-bolong. bolong-bolong Ada dan yang bolong. akurasinya juga kurang gitu ya. Iya, Itu kita bisa bilang scatter data ya. scatter. Jadi datanya itu masih ya kita bisa bilang acak-acakan gitu ya, Ya, terfragmentasi ya istilah kerennya gitu. Nah, itu juga yang jadi keresahan saya gitu ya. Di mana memang data ini belum terstandardisasi. Kang Gilang pernah apa? Pernah baca kayak apa ya? BIG kan pernah mengeluarkan statement one map policy gitu ya. Kebijakan satu satu peta. peta atau satu data Ya, Indonesia gitu ya. Itu juga jadi tantangan sendiri ya karena betul. setiap kementerian atau lembaga ya itu kan punya ciri khasnya masing-masing gitu dalam Iya, mengelola benar. datanya ya. Dan itu juga jadi cukup sulit mengingat ketika memang jadi satu referensi gitu, itu jadi hal yang jadi sulitnya gitu ya seperti Ah, itu. Itu scatter data gitu ya. Kemudian yang kedua, mungkin ini berhubungan dengan bisnis ya. Karena orang-orang bisnis itu pengennya cepat dan nggak mau tools yang ribet. ya. Jadi kompleks tools itu jadi kayak sesuatu yang terlalu mewah lah dan lain sebagainya gitu Oke. sehingga memperlambat
tantangan ketiga yaitu slow decision. Slow Jadi decision. adanya decision yang makin melambat ya karena adanya scattered data dan tadi ya complex tool. Dan terakhir mungkin kolaborasinya masih kurang gitu ya. Oke. Kalau merujuk ke tantangan ketika mengoleksi atau mengumpulkan data primer gitu ya, itu tergantung ya data primernya ini mau seakurat apa ya. Kalau Oke. misalkan data primer ini untuk kebutuhan mapping yang akurasinya itu tinggi kayak terrestris gitu, ya itu kan harus punya keahlian khusus gitu ya. Jadi secara SDM-nya juga harus dilihat gitu ya. Ya. Nah, tapi kalau tantangan untuk data koleksi primer ya yang notabene nggak terlalu akurat gitu ya. Sekarang mungkin banyak ya aplikasi-aplikasi yang hadir ya untuk survei menggunakan HP gitu ya, Ya, handphone. gitu untuk misalkan mengkoleksi data sosial lah gitu ya. Itu kan tinggal di geotag terus diisi atributnya, itu jadilah sebuah data lokasi gitu ya. Oh. Dan Mapit sendiri juga punya gitu ya produk yang firm gitu ya untuk mengakomodasi pengambilan data di lapangan ya gitu. Oke. Jadi secara umum ada 4 lah yang saya bisa rangkum ya. Jadi di Indonesia sendiri mungkin tantangan untuk mengumpulkan data itu yang pertama adalah datanya masih scattered gitu ya. Scatter data, ya. Yang kedua, orang-orang nggak mau ribet, jadi Iya, kompleks tool ya kompleks. gitu. Yang ketiga, dengan adanya dua tadi ya memperlambat adanya keputusan gitu. Oh ya, slow decision. Terus yang keempat tadi ya limited collaboration gitu ya. Oh, iya, Jadi kolaborasinya masih terbatas Oke. gitu. Oke, menarik banget Kang. Kalau misalnya tadi kan dijelasin juga perkembangan teknologi gitu bisa ambil collect data primer itu menggunakan handphone, dan juga tadi juga Kang Jikri juga ngebahas tentang AI. Nah, ngomongin tentang kemajuan teknologi gitu, Kang. Sekarang juga yang saya rasain itu banyak banget kemudahan gitu dari tools-tools di JS ataupun kemajuan teknologi yang lain gitu. Buat di dunia pekerjaan sendiri, kira-kira menurut Kang Jikri itu kompetensi itu yang harus dibutuhin gitu buat di dunia geospasial karena adanya perkembangan teknologi itu apa sih? Oke, kalau ditanya kompetensi ya Iya. atau skill apa yang dibutuhkan, sebetulnya ketika kita berbicara tentang teknologi ya, teknologi ini tergantung pada siapa yang memegangnya atau mengendalikannya atau mengontrolnya gitu ya. Kalau kompetensi kita bagi aja lah jadi dua gitu ya, ada hard skill sama soft skill Hard gitu skill, ya. soft skill. Saya yakin hard skill ini diajarkan lah ya di kampus ya, Iya. anak-anak Saigers ya, teman-teman Saigers ini. Jadi saya nggak worry lah, nggak khawatir ya dengan hard skill ini karena kalau hard skill yang di dunia kerja itu pasti kepake gitu ya. Jadi ranah GIS, ranah kartografi, terus remote sensing itu pasti kepake gitu ya. Iya. Jadi secara hard skill bagaimana menggunakan atau mengelola data spasial ini dengan misalkan software dan lain sebagainya itu saya yakin bisa lah teman-teman Saigers ya. Tapi yang menjadi unik sekarang kan teknologi berkembang ya. AI juga sudah ini ya. Sekarang juga ada persaingan AI Kang Iya, Gilang. benar. Kalau Kang Gilang nonton mungkin sekarang AI dari Cina tahu Belum dengar. namanya DeepSeek. DeepSeek, ya. DeepSeek gitu ya. Oh, DeepSeek. DEPSEK gitu. Jadi DeepSeek ini DeepSeek. katanya mulai bersaing dengan ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya karena kemampuannya yang cukup di atas mereka gitu ya. Jadi AI di sini juga kan kita bisa melakukan brainstorm gitu ya. Iya. Kalau nggak salah kan teman-teman Saigers juga belajar ya programming ya, belajar kan? Programming, ya. Kayak apa namanya GE gitu ya? Ya, GE, pembuatan WebGIS juga. Nah, ya pembuatan WebGIS ya. Nah, itu juga jadi salah satu hal yang unik ya. Jadi nggak cuma kemampuan ngolah data software yang diinstal aja, tapi sekarang nih kemampuan GIS yang dikombinasikan dengan programming itu juga mulai dicari nih oleh perusahaan-perusahaan gitu ya. Namanya GIS developer lah gitu ya. Jadi mengkombinasikan antara pengetahuan GIS dengan developer. Yang menarik ya di perusahaan saya, GIS developernya itu bukan dari orang GIS gitu. Dari mana? Dari developer ya, yang punya basic developer gitu. Okay. Bahkan sebenarnya backgroundnya dari mesin malah, yang memang punya ketertarikan programming gitu. Jadi ya itu ya secara hard skill mungkin GIS, tadi ya kemampuan kartografi, remote sensing, yang ditambah mungkin programming gitu ya. Nah, terus yang kedua dari sisi soft skill gitu,
Nah, ini yang penting gitu. Ketika kita berhadapan dengan data ini kan dari awal misalkan dikumpulkan, dianalisis, disajikan, dipresentasikan. Nah, cara presentasinya itu tergantung audiensnya seperti apa. Kalau kita presentasinya di depan dosen gitu ya, ya itu kan nggak mungkin kita presentasinya dengan orang bisnis gitu ya. Maksudnya secara target audiensnya juga beda gitu ya. Ya. Jadi kita harus memilah-milah gitu ya mana cara komunikasinya gitu ya, cara komunikasi yang baik dalam menyampaikan data yang kita olah gitu. Ya. Itu poin pentingnya. Jadi JS analis tanpa adanya komunikasi yang bagus itu hanya berhenti di data yang divisualisasikan aja, peta doang gitu atau WebGIS lah gitu. Tapi nggak bisa dibahasakan, ditranslate sehingga orang mengerti. Itu jadi nilai yang jadi kurang lah gitu ya. Jadi nggak bervalue gitu. Tapi dengan adanya soft skill seperti komunikasi gitu ya, itu juga jadi satu hal yang menarik gitu ya. Jadi nilai tambah gitu ya. Terus juga mungkin kemampuan manajemen gitu ya. Jadi manajemen project. Kita mungkin bisa ya dalam hal software gitu ya. Tapi kalau kita nggak bisa memanage project ini dengan baik ya masih kurang lah seperti itu ya. Nah, teman-teman Saigers mungkin ini sekalian ini ya promo dari Mapit gitu ya. Jadi tadi berbicara tentang keterampilan. Nah, sekarang itu Mapit punya satu kompetisi atau satu perlombaan gitu ya. Jadi perlombaan ini memang nggak dikhususkan ya. Jadi nggak ada penghususan jurusan ya. Jadi semua jurusan atau semua pelajar itu boleh ikut kompetisi ini. Kompetisi ini adalah WebGIS Competition. Gitu. Jadi developing WebGIS dari nol nih, gitu dari nol. Baik itu dari ngedevelop platformnya, maksudnya si landing page-nya gitu, sama ngumpulin data, analisisnya juga gitu. Nah itu kan perlu adanya kolaborasi gitu ya dari berbagai jurusan lah, misalkan ya dari anak JS, dari anak developer gitu. Kecuali memang saya punya semua kemampuan itu misalkan gitu ya. Kan tadi juga diajarkan ya. Kayak gitu sih. Oh iya. Kompetisinya sudah dimulai, Kang? Sudah dimulai dan nanti berakhir di 3 Februari ya. Tapi kalau misalkan antusiasmenya itu masih banyak, mungkin kita extend gitu. Itu buat teman-teman yang mau tertarik gitu ikut kompetisinya bisa cek di IG-nya Mapit, di sosial medianya Mapit gitu. Nah, keren. Kang, kembali lagi nih Kang, tadi ngomongin masalah tren di teknologi gitu. Kalau misalnya dari Kang Jikri sendiri gitu melihat tren pengelolaan data spasial gitu, kayak game changer untuk di masa depan tuh salah satunya berkembang pesat itu apa sih Kang? Game changer ya, sebetulnya tadi ya salah satunya AI juga ya. AI. Jadi artificial intelligence gitu. Jadi bagaimana data spasial ini dibaca oleh AI gitu. Salah satu produk dari Mapit adalah kita itu kan di tim data kan emang memproduksi data spasial ya gitu. Jadi kita produksi banyak data, tapi sekarang tuh jadi salah satu proses yang mungkin sedikit dihilangkan. Jadi kalau teman-teman tahu geoprocessing, tahu kan ya? Jadi kayak overlay, clip, terus union dan lain sebagainya itu kita sedikit hilangkan dengan adanya AI ini gitu. Tapi tergantung kebutuhannya apa gitu ya. Nah, kalau kebutuhannya untuk inisiasi analisis, AI bisa jadi jawaban gitu. Jadi semakin banyak data yang di training AI, semakin bagus jawaban AI gitu ya. Jadi kalau teman-teman Saigers itu kan sering ini kan ya, misalkan terbantu juga ya oleh ChatGPT dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan prompt-nya juga kalau semakin bagus ya semakin benar jawaban AI-nya gitu. Tergantung kalau prompt-nya salah ya jadi salah gitu jawabannya ya. Itu mungkin salah satu game changer-nya. Dan Jensen Huang, CEO Nvidia, yang sekarang sahamnya lagi turun karena AI dari Cina itu, dia bilang kayak gini, mungkin ini yang disampaikan Pak Erick Thohir juga gitu ya. Jadi kata beliau, Anda nggak akan kehilangan atau kamu nggak akan kehilangan pekerjaan karena AI, tapi kamu akan kehilangan pekerjaan di saat orang-orang pakai AI. Jadi sekarang ketika kita nggak pakai AI, itu bakal ketinggalan gitu ya. Sekarang itu kalau misalkan bisnis lah ya, itu tinggal mengandalkan ChatGPT aja. Kita ngebuat misalkan produk digital gitu ya. Itu kan tergantung kita
passionnya itu di mana gitu. Kalau misalkan kita mau membuat ebook gitu ya, yang ingin membahas tentang tips bagaimana menghasilkan 100 juta dalam sebulan, gitu. Misalkan kayak gitu ya ebooknya ya. Itu sebenarnya tinggal brainstorm dengan GPT, yang nggak pure dari GPT semua ya. Itu juga bisa jadi duit gitu ya. Iya. Nah, jadi ketika kamu di saat orang lain pakai AI, sedangkan kamu nggak pakai AI gitu, itu bisa jadi kehilangan pekerjaan gitu. Dan sekarang juga mungkin ChatGPT kehilangan pekerjaan kalau orang-orang pakai DeepSeek gitu, atau pakai Gemini gitu. Gitu. Ya, jadi itu salah satu game changer-nya mungkin. Oke. Game changer-nya. Oke. Berarti kita tahu semakin berkembangnya teknologi itu harus semakin berdampingan gitu ya, Kang? Iya, gitu. Jangan Jadi ngerasa betul. ya. Oke. Tadi juga saya setuju sama statement Kang Dikri gitu. Kalau misalnya salah satu hasil output dari proses data spasial yang menghasilkan informasi itu harus bisa menyampaikan pesannya ke orang banyak gitu. Iya, Ya. betul. Harus bermanfaat gitu bagi orang gitu. Mau sebagus apapun visualisasinya, jadi kalau misalnya pesannya ataupun informasinya kurang bisa didapat, juga kayaknya kurang efektif gitu dalam pengelolaannya. Nah, saya mau nanya gitu ke Kang Dikri, kalau misalnya tips trik gitu dari Kang Dikrinya sendiri secara pribadi ataupun Mapit gitu, punya nggak suatu cara gitu agar visualisasinya tuh bisa bisa nangkap sama orang banyak gitu, orang luar. Masyarakat secara umum lah Iya, gitu ya. betul, secara umum. Kalau strategi atau tips and trick gitu ya, Iya. itu mungkin orang-orang juga tahu lah ya gitu. Tapi kalau agar data spasial ini bisa diakses secara umum, tapi sebelum ke situ, sekarang juga masyarakat udah mulai aware ya dengan data spasial. Maksudnya nggak secara langsung mengerjakan data spasial ya. Tapi kayak misalkan sekarang kan kita kayak memesan ojek online atau transportasi online, terus pesan makanan secara online, kan itu nggak secara langsung berhubungan dengan data spasial gitu ya. Jadi mana nih si toko atau restoran yang enak gitu ya, itu kan jadi salah satu pertimbangan gitu ya bagi mereka gitu ya. Nah kalau cara ya agar masyarakat umum bisa mengakses data spasial gitu ya. Yang pertama ya sebenarnya ngejawab 4 tantangan tadi sebenarnya. Yang pertama harus ada keterbukaan data. Gitu. Oke, keterbukaan data. Nah, keterbukaan data kalau misalkan data ini nggak sensitif gitu ya, dan memang harus diakses secara umum gitu ya, ya buka aja gitu, nggak harus ditutup-tutupi gitu ya. Misalkan sekarang ya, mungkin sekarang juga udah mulai banyak platform atau web base yang setiap instansi ya membuat gitu, misalkan dari BNPB ya, Inaris tahu kan? Inaris tahu. Terus ada dari Kemendagri, itu GIS Kemendagri, itu juga yang membuat data demografi gitu. Nah itu kalau terbuka secara umum, kan itu nggak sensitif ya. Kalau misalkan langsung masuk ke ranah pribadi, kayak setiap orangnya itu pasti nggak boleh ya, itu nggak boleh dibuka gitu ya. Itu kan privasi gitu. Yang kedua, ketika data itu sudah terbuka dan masyarakat juga sudah mulai bisa mengakses, kita tambahkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi data spasial gitu. Jadi kita beri edukasi ya kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengakses secara umum gitu. Jadi masyarakat bisa mengerti nih, misalkan sebaran fasilitas umum di wilayah masyarakat itu tinggal. Sebenarnya gini, Kang Gilang. Jadi kalau yang sebenarnya yang paling tahu lah ya, yang paling tahu daerah itu sendiri ya masyarakat itu yang tinggal di situ kan ya. Jadi ya tetap harus ada bantuan dari masyarakat itu gitu yang perlu misalkan mengumpulkan data. Saya pernah dapat ilmu dari teman saya gitu ya. Pengetahuan komunitas, pengetahuan masyarakat itu juga perlu ditingkatkan untuk memahami bagaimana data spasial itu bisa dimanfaatkan gitu. Nah, cuman sekarang karena tadi ya proses birokrasi yang panjang gitu ya, di mana mereka kan bukan mereka ya, pemerintah ini kan buat regulasi ya yang harus dipatuhi oleh masyarakat, oleh kita gitu ya. Nah, cuman si regulasi ini juga bisa dikatakan belum mumpuni gitu untuk semua kebutuhan gitu ya. Di samping masyarakat sendiri juga belum ada
keterampilan, belum ada edukasi gitu ya, di mana data spasial ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi istilahnya ada apa ya, kalau nggak salah tuh ada analisis top down, Ya. jadi dari pemerintah ke masyarakat. Ya. Dari yang kedua ada dari bottom Bottom up. up. Jadi masyarakat yang melakukan pengelolaan data spasialnya sendiri gitu. Mungkin pernah dengar ya pemetaan partisipatif. Pernah. Jadi kalau terjun ke lapangan, saya yakin mahasiswa kan sering KKN atau sering penelitian dan pengabdian ke masyarakat gitu ya. Terus masyarakatnya juga membantu pengelolaan data spasial, kan itu namanya ini ya, apa namanya, pemetaan partisipatif ya, atau participatory mapping gitu ya. Itu gitu, jadi harus ada literasi dan edukasi gitu ya. Ditambah mungkin peningkatan sumber daya manusia gitu ya. Itu sih. Oke. Siap. Betul, Mas. Kalau misalnya buat pemetaan partisipatif juga ada mata kuliahnya dan kemarin baru kontrak gitu. Memang karena kesadaran dari masyarakat di luar sana tuh memang sangat membantu gitu dari cara kita collect ataupun mengelola gitu data spasial di suatu daerah gitu. Betul. Nah, di Indonesia sendiri gitu kan potensinya sangat besar gitu. Kalau misalnya Kang Jikri tahu gitu, waktu debat capres aja itu sempat dibahas ya data geospasial atau data spasial gitu. Dan di sosial media juga akhirnya banyak banget orang yang melek dan menjelaskan mengenai data geospasial itu apa gitu. Nah, harapan dari Kang Jikri gitu buat pengelolaan data spasial gitu di Indonesia itu apa sih? Yang tadi saya sampaikan sebenarnya harapan semua ya. Harapan gitu semuanya. ya. Jadi yang pertama saya berharap ya data spasial yang sifatnya tidak sensitif ya terbuka aja gitu ya. Gitu ya. Dan itu juga menjawab tantangan yang tadi ya gitu ya. Jadi masyarakat bisa mendapatkan data di satu pintu walaupun sebenarnya itu agak susah ya gitu ya. Seperti itu ya. Yang kedua, pemanfaatan data spasial ini saya harap sih bisa di semua sektor gitu ya. Nggak cuma akademisi doang nih yang bisa, tapi masyarakat juga bisa gitu ya. Apalagi yang tadi ya, yang UMKM jadi salah satu kontribusi gitu ya terbesar di PDB Indonesia gitu ya, mencapai 60%. Jadi dengan adanya literasi dan edukasi terhadap bisnis UMKM gitu ya, itu juga akan menambah apa namanya, data spasial ini bisa dimanfaatkan sampai ke ranah itu gitu ya. Dan apalagi ya yang sejatinya kolaborasi gitu ya. Gitu. Jadi sekarang kan mungkin saya bertindak sebagai industri. Kang Gilang dari akademisi gitu ya. Terus ada lagi pihak pemerintah gitu ya. Jadi semuanya harus berkolaborasi gitu ya. Nggak bisa kalau pemerintah mengandalkan mereka sendiri dalam hal apa ya, pengumpulan data gitu ya. Yang tahu kan sebenarnya masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat ini yang tahu wilayahnya sendiri sehingga bisa membantu pemerintah dalam mengelola atau mengumpulkan data spasial. Pun halnya dengan industri dan akademisi gitu ya. Jadi dari industri juga membantu kolaborasi itu berjalan, dan akademisi juga kan yang menghasilkan banyak ini ya, publikasi dari riset-riset gitu ya. Gitu sih. Oke. Dari Kang Jikri ada nggak pesan-pesan buat mahasiswa ataupun akademisi yang tertarik gitu dengan data spasial, baik itu di program jurusan yang selinear ataupun di luar jurusan itu gitu? Pesannya ya, gitu ya. Baik mungkin dari teman-teman Saigers maupun dari teman-teman yang lain gitu yang memang keilmuannya itu geoscience atau mungkin yang tertarik ya dengan data spasial. Yang pertama, tingkatkan literasi mungkin ya. Sekarang literasi itu nggak cuma didapat dari buku textbook aja gitu ya. Maksudnya dari textbook yang diajarkan di perkuliahan gitu ya. Sekarang di manapun bisa ya mendapatkan resource yang bagus gitu ya. Walaupun saya nggak setuju kalau misalkan AI jadi search engine gitu. AI ngeganti Google gitu. Jadi kayak terlalu mudah gitu ya. Jadi kalau bisa ditingkatkan ya dari manapun lah sumber belajar. Terus juga tingkatkan skill gitu ya. Skill itu nggak cuma hard skill gitu ya yang terkait dengan software gitu ya. Dengan keilmuan aja gitu, maksudnya kayak ya itu kan jelas gitu kan pasti dipelajari oleh teman-teman yang berlatar belakang JS gitu ya. Tapi tingkatkan juga skill yang berbasis soft skillnya gitu, dari komunikasi, leadership, kemudian manajemen yang mungkin bisa didapatkan dari
proses berhimpun, maksudnya dari himpunan gitu ya, dari kegiatan himpunan. Saya yakin teman-teman Saigers juga aktif ya dari kegiatan himpunannya gitu ya. Itu sih. Oke. Aduh, keren banget pembahasan tadi ngobrol-ngobrol sama Kang Jikri gitu. Terima kasih banyak Kang Jikri Ya, gitu atas sama-sama. waktunya. Udah ada di penghujung video ini. Aku ngucapin buat teman-teman gitu yang nonton, terima kasih banyak. Terima kasih kembali lagi Kang Jikri sekali Ya, lagi sama-sama. buat Saigers. Sampai jumpa lagi di video-video podcast selanjutnya. Terima kasih.